Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Hai Sobat Hukum, senang rasanya berjumpa kembali dalam program Kupas Tuntas Tentang Hukum, Kupas Tahu bersama saya Yuliana. Materi kali ini kita akan membahas masih sekitar anak berhadapan dengan hukum. Sama seperti materi sebelumnya, namun di sini akan kita kupas secara tuntas lagi mengenai anak berhadapan dengan hukum dengan materi dan narasumber yang berbeda. Nah, narasumber yang hadir pada hari ini yaitu Bapak Cabib Susanto. Beliau adalah penyuluh hukum ahli media pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Bagaimana Pak Cabib? Halo, apa kabar? Baik Ibu, terima kasih Bu Yuli sudah mengundang saya di acara di studio podcast Kupas Tuntas Tentang Hukum, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Sehat ya Pak Cabib? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, kita akan bahas materi seputar anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Sedikit merefresh ya Sobat Hukum, sebelumnya kita memang sudah bahas nih apa itu ABH. Namun untuk merefresh kembali Sobat Hukum, Pak Cabib bisa menjelaskan nggak sih pengertian dari ABH itu sendiri apa? ABH itu banyak pada umumnya disebut dengan anak berhadapan hukum. Namun di dalam undang-undang disebutkan juga bahwa di situ bahwa anak ABH itu anak yang berkonflik dengan hukum, sama saja sebetulnya artinya ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum yaitu anak yang berusia 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun. Maksudnya di sini ini anak belum melewati 18 tahun. Terus yang diduga melakukan tindak pidana terkait pengertian di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tersebut tentang pemasyarakatan. Ini sama dengan apa yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Di situ disebutkan juga pengertiannya sama terkait dengan definisi daripada anak berhadapan dengan hukum. Namun lebih dijelaskan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu yang dimaksud dengan anak berhadapan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana, kemudian anak yang menjadi korban tindak pidana, terus kemudian anak yang menjadi saksi peristiwa pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana. Itu mungkin yang bisa disampaikan kepada teman-teman pemirsa, Bu Yuli. Sekedar refresh ya, iya, dengan materi yang lalu di sesi lalu. Oke. Kita lebih mendalam lagi nih ya Pak ya. Kalau kemarin sih kita kan sudah bahas nih, saya dengan narasumber sebelumnya mengenai diversi dan juga restoratif justice. Kita lebih ke konvensi hak anaknya itu sendiri. Di dalam sistem perlindungan hukum, anak berhadapan dengan hukum, perspektifnya sendiri ya, perspektif konvensi hak anak itu sendiri. Itu bisa dijelaskan nggak Pak Cabib? Oke. Jadi sebelum kita masuk kepada konsep ataupun ini sebetulnya Bu Yuli mengarah kepada paradigma ya yang saat ini merupakan hukum positif yang dijadikan acuan atau panduan oleh para aparatur penegak hukum dalam menangani perkara anak ya, permasalahan anak yang melakukan tindak pidana. Tentunya kita juga perlu memahami regulasi kebijakan yang mendukung terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tentunya tadi sudah dibahas juga terkait undang-undang yang memang mengadop ya ataupun mengakomodir terkait dengan hak-hak anak. Tadi sudah disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 22 2022 tentang pemasyarakatan juga masuk di situ. Di dalamnya ada anak binaan, terus kemudian terkait Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang jelas menjadi acuan ya di dalam sistem peradilan pidana anak. Terus kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi perlu dipahami juga oleh Bapak Ibu pemirsa, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan pelindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin kepentingan hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, kemudian menghindari tindak kekerasan ataupun diskriminatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak pada umumnya ya, di dalam Undang-Undang 35 2014 itu masuk juga secara keseluruhan. Oke. Ya, terus kemudian apa yang dimaksud dengan sistem perlindungan hukum terhadap ABH ya di dalam perspektif Konvensi Hak Anak. Tentunya kita berbicara mengenai sistem ini menyangkut terkait dengan lembaga aparat penegak hukum, juga terkait dengan regulasi institusi yang menangani terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Terus kemudian sistem perlindungan hukum itu sendiri merupakan upaya pemerintah ya yang sistematis di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum. Tentunya di dalamnya itu mencakup aspek kepastian hukum, terus kemudian itu memperhatikan kepentingan hak-hak anak. Terus kemudian di situ sanksi yang diberikan itu harus memperhatikan kepentingan hak-hak anak, harus berpihak kepada kepentingan hak-hak anak dan proporsional. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan Bu Yuli terkait dengan sedikit definisi dan mengulas tadi ya. Ya, definisi dari Konvensi Hak Anak itu tadi ya Pak. Ya. Oke. Nah, untuk biar Sobat Hukum juga mengetahui nih Pak, latar belakang dari Konvensi Hak Anak itu sendiri, yang melatar belakang itu apa Pak? Ya. Mungkin gini Bu Yuli, maaf ini sebelum saya membahas ke sana ya, terkait dengan masalah latar belakang lahirnya, dicetuskannya Konvensi Hak Anak, tadi ada yang saya terlewat, perlu dijelaskan juga kepada pemirsa Sobat Hukum bahwa paradigma kebijakan ataupun instrumen hukum nasional sekarang itu sangat berbeda dengan instrumen hukum nasional sebelumnya. Itu berangkat dari pemikiran ataupun pertimbangan yang memang dimuat di dalam Kepres nomor 39 tahun 90 tentang Konvensi Hak Anak, juga di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, juga Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Itu mengakomodir secara komprehensif terkait dengan hak-hak anak. Paradigma lama itu masih dirasakan belum mengakomodir secara komprehensif terkait dengan hak-hak anak. Tentunya anak yang berhadapan dengan hukum ya, Julia. Kita berbicara di konteks peradilan anak ya. Itu di Undang-Undang nomor 3 tahun 97. Itu dinilai bahwa di dalamnya ini masih kurang memperhatikan ataupun mengakomodir terkait hak anak, di mana di situ terkait dengan tindak lanjut atau keberlanjutan hak-hak pendidikan, kesejahteraan, kemudian ada hak reintegrasi sosial atau reintegrasi ke tengah masyarakat. Ini masih dirasakan belum mengakomodir. Terus kemudian lahirlah instrumen hukum nasional yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang mana sebelumnya itu tentang pengadilan anak ya, di Undang-Undang nomor 3 tahun 97. Nah, ini diubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2012. Itu dirasakan sudah mengakomodir atau sudah tepat untuk dijadikan acuan ataupun panduan di dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Nah, adapun hal lain yang memang masih dirasakan perlu ditingkatkan ya, bukan artinya tidak ada penanganan atau perhatian dari pemerintah. Ada hal lain yang memang masih berjalan dan perlu ditingkatkan, yaitu terkait sarana dan prasarana dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti lembaga pembinaan khusus anak ini di kita di Indonesia masih terbatas ya, Bapak Ibu pemirsa juga pilih, kita memang perlu ada lebih ditambah lagi. Jadi anak tidak dititipkan di lapas ya, lapas dewasa walaupun terpisah, karena dikhawatirkan akan terkontaminasi atau akan kebutuhan si hak-hak anak ini akan susah untuk pengaturannya. Jadi perlu adanya lembaga pemasyarakatan khusus anak. Terus kemudian anak yang pada putusan pengadilan ataupun ada penitipan, itu bisa dititipkan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ya. Jadi perlu juga lembaga-lembaga itu untuk lebih ditingkatkan, lebih diperbanyak untuk di wilayah Indonesia ini, sehingga apa yang diharapkan oleh instrumen hukum nasional ataupun instrumen hukum internasional bisa terwujud. Memang ini masih proses, tapi sudah mengarah ke sana. Oke. Nah, untuk Konvensi Hak Anak itu sendiri, Pak Cabib, itu
diratifikasi kan ya Pak ya? diratifikasi. Dan itu seluruh negara di dunia meratifikasi atau cuma Indonesia atau gimana Pak? Sebagian besar Bu Yuli ya, negara di Eropa juga di Asia, salah Iya. satunya Indonesia itu sekitar 193 negara ikut meratifikasi terkait dengan Konvensi Hak Anak. Di mana Konvensi Hak Anak ini merupakan suatu kesepakatan yuridis ya, Iya. juga politis untuk setiap negara. Jadi ini harus konsisten bahwa hak-hak anak itu sendiri harus betul-betul terakomodir dalam instrumen hukum di negara masing-masing negara peserta. Indonesia ini sudah terbukti mengakomodir kesepakatan daripada hukum internasional ya terkait dengan Konvensi Hak Anak, di mana ada beberapa regulasi dan kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan. Tentunya mengacu kepada ketentuan daripada instrumen hukum internasional. Iya. Terus kemudian terkait dengan latar belakang tadi, memang perlu Bapak Ibu Sobat Hukum untuk sedikit mengetahui. Barangkali ada yang sudah tahu juga, cuman saya coba mengulas ya untuk merefresh kembali bahwa latar belakang daripada lahirnya Konvensi Hak Anak ini, Bu Yuli ya, itu dari peristiwa berakhirnya Perang Dunia ke-1, di mana dalam peristiwa Perang Dunia ke-1 itu banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya meninggal ya akibat dari peperangan yang cukup lama, terus kemudian berdampak kepada anak-anak yang menjadi yatim piatu, sehingga mereka kebutuhan terkait dengan kelangsungan hidup, tumbuh kembangnya itu terbengkalai. Sehingga ada suatu gerakan komunitas perempuan saat itu ya merasa punya respon untuk memberikan masukan kepada pemerintah saat itu ke PBB, tentunya waktu itu PBB masih Liga Bangsa-Bangsa sekitar tahun 1923 ya. Kemudian aspirasi daripada komunitas perempuan ini yang digagas oleh JEP, namanya Clinton JEP, itu ada menyangkut terkait hak anak, sehingga diakomodir oleh PBB saat itu Liga Bangsa-Bangsa menjadi bahan yang masuk di dalam substansi Konvensi Hak Anak. Jadi di situ ada hak pendidikan, hak kebangsaan, terus kemudian hak kesehatan, tumbuh kembang, pendidikan, rekreasi, segala macam. 10 aspek di situ sudah terakomodir di dalam Konvensi Hak Anak. Jadi itu yang menjadi latar belakang lahirnya Konvensi Hak Anak. Baik, ini menarik sekali. Kalau sependek yang saya tahu ya Pak, ini koreksi juga kalau saya salah. Untuk dokumen Konvensi Hak Anak ini berisi 4 golongan hak anak dan sudah disetujui oleh hampir seluruh pemimpin negara di dunia. Itu kalau tidak salah ya Pak Cabib ya? Iya. Benar nggak sih Pak? Dan 4 golongan itu apa saja? Betul. Jadi saya kembalikan lagi kepada definisi Konvensi Hak Anak. Definisi Konvensi Hak Anak itu merupakan suatu perjanjian dari hukum internasional ya, yang merupakan instrumen hukum internasional yang mengadop ataupun yang mengakomodir hak-hak anak, kepentingan hak-hak anak yang disepakati oleh negara-negara peserta, dan itu merupakan yang disepakati itu merupakan kewajiban secara formil yang harus diratifikasi di dalam hukum internasional masing-masing negara. Jadi tadi 4 golongan itu merupakan substansi inti yang di dalam Konvensi Hak Anak itu dibahas dan dimasukkan, termasuk di dalam regulasi kebijakan di setiap negara peserta. Salah satunya negara Indonesia ya, itu tadi telah dibahas juga sebelumnya, itu menyangkut terkait dengan 4 jenis 4 golongan daripada 4 golongan dari Konvensi Hak Anak. Satu yaitu terkait hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, dan untuk perlindungan hukum. Jadi 4 itu merupakan kelompok ya, golongan yang memang disepakati oleh negara-negara peserta Konvensi Hak Anak. Cukup lengkap. Cukup jelas juga ya Sobat Hukum. Ada lagi nih Pak, terkait hak-hak anak ya, merupakan kan bagian integral dari HAM, hak asasi manusia, terkait upaya perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, apakah diatur juga dalam Konvensi Hak Anak? Dan bisa nggak Bapak jelasin, Sobat Hukum juga mungkin ingin tahu ya, kebijakan perlindungan dalam instrumen hukum nasional terhadap ABH ini? Oke Bu Li, Bapak Ibu pemirsa hukum, tadi sempat disinggung juga dari paparan awal yang ditanyakan oleh Bu
Bu Yuli selaku pembawa acara sempat Ya. disinggung. Jadi terkait dengan apakah terkait dengan penanganan sistem peradilan hukum ya terhadap ABH ini ada juga diatur di dalam Konvensi Hak Anak yang merupakan suatu ketetapan yang harus diratifikasi di dalam kebijakan hukum nasional Indonesia. Tentunya ada, Bu. Jadi di dalam di dalam Konvensi Hak Anak itu perlu diketahui Bapak Ibu pemirsa itu meliputi 54 pasal Ya. isi yang menjadi kesepakatan sebuah negara anggota. Kemudian di 54 pasal itu pengaturan terkait dengan hak-hak anak yang harus dilindungi oleh negara peserta ya, ditegakkan di dalam negaranya masing-masing di dalam instrumen hukum nasional. Terus kemudian ada juga di situ pengaturan terkait dengan ada kepengurusan karena ini Konvensi Hak Anak ini ditetapkan di New York ya, Bu Yuli ya, tahun 1989. Oke. Terus kemudian pada 26 Januari tahun 1990 Indonesia ikut menandatangani dan diratifikasi di dalam Perpres nomor 39 tahun 1990. Itu merupakan dasar yang dijadikan turunan kepada kebijakan-kebijakan terkait penanganan anak yang berperkara atau berhadapan dengan hukum di Indonesia. Jadi di dalam Konvensi Hak Anak itu sendiri itu betul-betul mengatur, terutama di dalam klaster yang masuk penanganan khusus ya. Ada itu di klaster 8. Itu ada 8 klaster. Ini klaster terakhir ini terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Iya. Memang di dalamnya juga mengatur terkait anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tindak perdagangan orang ya, terus kemudian anak yang digunakan sebagai kurir narkoba ada di situ diberikan dibahas juga untuk diatur. Include di dalamnya itu masuk di pasal 37, pasal 40 Konvensi Hak Anak. Nah, di dalam pasal 37, 40 itu menegaskan bahwa penanganan anak berhadapan dengan hukum itu harus mengedepankan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan harapan-harapan daripada isi dari Konvensi Hak Anak tersebut. Ya, terkait sarana, prasarana. Terus kemudian di situ juga diatur juga terkait dengan kalau memang perampasan kemerdekaan itu suatu solusi terakhir ya, yang harus diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, itu merupakan upaya terakhir. Dan kalaupun dilaksanakan itu harus terpisah dari orang dewasa. Nah, jadi pada dasarnya Indonesia sendiri sudah mengimplementasikan apa yang dicita-citakan, apa yang diamanatkan oleh pasal 37 dan 40. Ya, kalau menurut saya itu Bapak Ibu pemirsa, karena instrumen di negara kita ini memang sudah mengakomodir ke arah sana. Artinya betul-betul konsisten dan pemerintah sangat konsen karena ini masalahnya masalah dunia ya, terkait dengan masalah anak ini, baik secara umum maupun anak yang masuk kelompok khusus seperti anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, tentunya diharapkan dari kebijakan pemerintah itu sendiri mengakomodir dan betul-betul metode ataupun pendekatan dan penanganan juga sarana prasarananya ini bisa terpenuhi, Bu Yuli. Ya. Jadi dasarnya intinya itu pasal 3740 ini kembali kepada tujuan daripada Konvensi Hak Anak itu yang harus memang diwujudkan, direalisasikan. Oke Pak, cukup jelas sekali ya Sobat Hukum apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita Pak Capip Susanto. Terakhir nih Pak, tidak kalah penting juga, bisa nggak Bapak jelaskan secara garis besar bagaimana inti dari Konvensi Hak Anak ini dan rule Beijing kalau tidak salah Pak sebagai instrumen hukum internasional dan penanganan anak berhadapan dengan hukum di Indonesia. Tuh, terima kasih Bu Yuli sudah mengingatkan saya, Bu Yuli. Bapak Ibu pemirsa, jadi di samping Konvensi Hak Anak yang menjadi landasan instrumen hukum nasional tadi disampaikan oleh Bu Yuli selaku pembawa acara, ada juga namanya rule Beijing. Jadi rule Beijing ini Bu Yuli juga pemirsa itu merupakan instrumen hukum internasional. Artinya itu administrasi minimum penanganan anak berhadapan hukum. Artinya ada SOP ya, standar minimum pengadministrasian penanganan anak berhadapan hukum. Jadi di situ diatur di beberapa klausul di rule Beijing itu poin 9.1 itu seingat saya diatur di situ terkait dengan tadi sama dengan pasal 37, pasal 40 Konvensi Hak Anak bahwa
perampasan kemerdekaan terhadap anak ya, atau pemenjaraan ataupun penempatan anak di lapas di lembaga pemasyarakatan khusus anak itu merupakan upaya terakhir. Ya. Dan itu pun kalau dijatuhkan oleh pengadilan ya, Ya. putus bahwa anak tersebut memang harus melaksanakan pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, Bapak Ibu ya, itu terkait dengan waktu dan usianya memang harus diperhitungkan ya. Oke. Jadi nanti saya larinya ke diversi karena diversi Ya. itu sendiri, maaf ini memang udah dibahas sebelumnya Ya. namun Ya. bahwa diversi itu dilaksanakan kan ada dasar hukumnya ya. Iya. Nah itu tadi sudah masuk di pengadministrasian rule badging. Terus kemudian di dalam poin 6.1 itu disebutkan bahwa di situ perlunya upaya-upaya peningkatan sarana dan prasarana juga peningkatan SDM Oke. terhadap penanganan anak berhadapan hukum. Jadi ada amanat di rule badging itu sendiri. Sebetulnya sudah diakomodir di dalam hukum nasional kita ya, terkait dengan sarana prasarana juga SDM, juga terkait metode dan pendekatan. Tadi metode dan pendekatan itu menguatkan juga terkait dengan tadi 4 golongan ya. 4 golongan. 4 golongan itu di rule badging juga dibahas juga, Oke. Bu Yuli. Nah itu menguatkan. Terus kemudian yang jelas ditegaskan di klausul 9.1 dan 1 itu sama. Pada dasarnya upaya merampas kemerdekaan anak yang melakukan tindakan itu upaya terakhir. Nah, inti daripada rule badging dengan konvensi hak anak, dan sebetulnya ada lagi. Jadi ada lagi Turki badging, Turki rule, kemudian Riyadh rule. Saya tidak bahas ya, tapi ini yang secara umum sering dibahas oleh para pengamat terkait dengan pemerhati anak ya, anak yang berhadapan hukum. Itu rule badging dengan konvensi hak anak. Itu di intinya itu masuk kepada undang-undang sistem peradilan pidana anak, itu ada. Jadi inti daripada konvensi hak anak dan rule badging yaitu terkait ABH adalah upaya untuk diselesaikan di luar peradilan, yaitu diversi. Di versi itu Indonesia sangat konsisten, konsen, di mana di pasal 7 Undang-Undang 11 tahun 2012 ya, kalau seingat saya, itu ada kewajiban. Jadi kewajiban diversi itu harus dilakukan. Namun di ayat 2-nya, itu di pasal 1 di ayat 2-nya itu ditentukan, diversi itu bisa dilakukan ya. Itu ada syaratnya ya, Pak? ada syarat. Iya. Nah, ada syarat ya. Iya. Jadi syaratnya itu bukan tindak pidana yang diulangi oleh anak, Iya. kemudian ancamannya di bawah 7 tahun. 7 itu di tahun. pasal 7 ayat 2, Bu. Iya. Jadi ada pengecualian. Nah, terus kemudian terkait dengan restoratif justice. Restoratif justice ini mengacu kepada sistem hukum pidana secara umum. Memang Indonesia ini menganut prinsip bahwa dalam peradilan pidana itu ultimum remedium. Ultimum remedium itu adalah upaya terakhir ya, Pak ya? Ya, ultimum remedium itu penjarahan itu udah langkah terakhir. Carikan solusi, jangan sampai kalau upaya itu bisa dilakukan dengan restoratif justice, maka dilakukan restoratif justice. Jadi restoratif justice itu intinya itu pemulihan. Pemulihan, baik si korban ataupun si pelaku. Sehingga mereka mempunyai satu tanggung jawab pidana. Artinya tidak begitu dilepas saja. Ada nanti bentuknya bisa restitusi ataupun kerja sosial ya, untuk pengalihannya itu. Jadi pemulihan itu melibatkan pihak pelaku, keluarga, kemudian korban dan semua pihak yang terlibat di situ ikut di dalam kesepakatan restoratif justice ya. Kecuali tadi di versi itu sudah tidak bisa, itu ada aturannya. Tadi di pasal 7 ayat 1 ayat 2 itu. Nah, mungkin intinya itu. Jadi intinya itu penyelesaian itu bisa lebih berpihak kepada anak tadi, kepentingan anak. Artinya diversi dengan restoratif itu merupakan inti terakhir daripada hak konvensi anak dan rule badging. Itu mungkin Bu yang bisa disampaikan ke Bu Yuli juga, Sobat Hukum. Bapak Ibu pemirsa Sobat Hukum. Iya. Oke, menarik sekali ya Sobat Hukum. Kita tadi sudah membahas secara detail apa itu anak berhadapan dengan hukum, kemudian juga konvensi hak anak. Ya tentunya memang anak ini memang perlu mendapatkan perlakuan khusus ya Pak. Makanya pemerintah meratifikasi konvensi hak anak disesuaikan dengan kondisi di negara kita sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Cabib Susanto atas penjelasannya dan materi yang dibagikan kepada Sobat Hukum. Semoga dapat bermanfaat dan juga tentunya menambah wawasan kita terkait anak berhadapan dengan hukum. Masih banyak materi-materi lain yang tentunya akan kita bahas di program Kupas Tuntas
tentang hukum, kupat tahu. Jangan kemana-mana, Sobat Hukum. Nanti kita akan episode-episode selanjutnya tentunya akan membahas hal-hal menarik, informasi seputar hukum. Maka dari itu tetap di channel Kupat Tahu, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Cabib Susanto. Sampai jumpa di lain episode. Bye.